Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Rizna Rahayu dari program studi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas topik kelima tentang memanipulasi file, yaitu mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Langsung saja teman-teman ke materi. Nah, di sini ada perintah manajemen file seperti ls, cp, mv, dan rm sangat sering digunakan. Demikian pula untuk bekerja dengan direktori, perintah mkdir dan rmdir digunakan. Langsung saja ke step pertama, yaitu perintah ls digunakan untuk membuat daftar file. Perintah ls akan menerima sejumlah sembarang nama path yang berbeda untuk dicoba dicantumkan sebagai argumen. Dengan demikian, opsi perintah ls akan mencantumkan file di direktori saat ini. Nah, untuk mencantumkan semua file di direktori kerja saat ini, jalankan perintah ls. Terus klik tombol enter. Lanjut ke step 2, yaitu cara untuk melihat semua file di direktori kerja saat ini termasuk file tersembunyi. Maka jalankan perintah ls a. Klik enter. Nah, pada output di atas, file dengan titik, karakter di awal seperti seperti ini, seperti bash reg yang ini, dan bash logout ini adalah file tersembunyi, teman-teman. File tersembunyi ya, bash logout dan bash reg ini. Oke, lanjut ke step selanjutnya, yaitu cara untuk mempelajari detail tentang file seperti jenis file, izin kepemilikan atau stempel waktu, lakukan daftar panjang menggunakan opsi L ke perintah ls untuk menampilkan daftar detail file directory user lib opens. Jalankan perintah berikut. Oke, langsung saja ke perintahnya. Terus L, terus user, terus lib opens. Klik tombol enter. Nah, di sini sudah keluarannya ada gini. Nah, berarti yang menampilkan daftar detail file di direktori user lib opens ini, yaitu ini teman-teman, dengan total 212. Nah, seperti ini. Lanjut ke step berikutnya, yaitu cara untuk menampilkan daftar semua file di direktori etc atau ssh diurutkan berdasarkan ukuran file. Maka jalankan perintah ls dengan opsi L Oke, salah, kita pakai huruf S besar ya teman-teman. Terus etc, terus ssh. Coba kita jalankan. Cuman 2 ya, moduli sama ssh config teman-teman. Selanjutnya yaitu cara untuk membalikan hasil dari opsi daftar apapun. Gunakan opsi R ke perintah ls untuk membalikkan pengurutan berdasarkan ukuran file untuk direktori etc ssh, maka jalankan perintah ls l r terus etc dan ssh, klik tombol enter. Nah,
Di situ kalian bisa lihat sendiri outputnya. Nah, opsi R digunakan dengan perintah ls untuk daftar direktori secara rekursif. Nah, ini akan menampilkan daftar direktori yang ditentukan serta semua subdirektori lainnya dalam direktori itu. Untuk menampilkan daftar rekursif semua file dan direktori di direktori user lib system, jalankan perintah seperti di bawah ini. Klik tombol enter. Nah, kayaknya ada yang salah ya teman-teman. Dari tadi saya sudah mencoba mencari kesalahannya di mana, cuman belum ketemu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih kesalahan saya yang mana, mangga komen di kolom komentar ya. Lanjut saja ke step selanjutnya, yaitu cara untuk menampilkan direktori bukan isi direktori. Nah, gunakan perintah ls dengan opsi tanda hubung D untuk mencantumkan hanya di direktori user lib. Maka jalankan perintah berikut. ls D nah, outputnya yaitu user libnya sendiri ya. Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu tentang karakter wildcard. Nah, seperti yang digunakan untuk file globing dapat digunakan dengan perintah ls. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk mencantumkan semua file dan direktori di direktori etc yang dimulai dengan huruf 1. Oke, kita coba saja. ls etc 1, enter. Oke, kita coba lagi. Kemungkinan itu bukan 1 ya teman-teman, tapi L. Makanya di Linux ini sangat mempengaruhi kali kesalahan misalkan tentang huruf besar, huruf kecil, maupun tentang huruf ataupun tentang angka gitu, sangat berpengaruh teman-teman. Kita coba saja lagi. ls garis miring etc miring L, kita coba enter. Nah, bener kan teman-teman, yang tadi itu L berarti bukan 1. Nah, kita bisa lihat sendiri nih di sini outputnya. Nah, pada output dari perintah yang tadi, nah pola yang L ini L ini sama tanda bintang ini cocok dengan semua file yang dimulai dengan huruf L. Nah, perhatikan output yang disorot di atas menunjukkan bahwa tidak hanya direktori ld, so, conf, dan d yang terdaftar, tetapi juga isi direktori saat ini. Tuh. Yang ini sih, yang disorot tuh yang ini. Nah, gitu teman-teman. Lanjut ke step 9, yaitu cara untuk menghindari daftar isi direktori yang cocok. Atau seperti yang ditunjukkan pada langkah sebelumnya, jalankan perintah ls dengan opsi D. Klik enter. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk perintah file yang dapat digunakan untuk memeriksa isi file untuk melaporkan jenis file itu. Nah, untuk memverifikasi jenis file dari file etc atau host, jalankan perintah file etc dan host. Klik enter.
Nah, ASCII English Text gitu. Lanjut ke step 11, yaitu cara untuk memverifikasi jenis file dari file user bin sudo. Jalankan perintah berikut. File garis miring user bin sudo. Nah, output dari perintah sebelumnya menunjukkan bahwa user bin sudo adalah executable link format atau ELF ya, bukan file teks, teman-teman. Nah, lanjut ke step 12, yaitu perintah touch yang digunakan untuk membuat file kosong serta memperbarui stempel waktu dari file yang ada. Kita coba saja, yaitu touch test file, terus enter, ls test file. Nah, jika file yang sudah ada ditentukan, maka perintah touch akan memperbarui stempel waktu file dengan stempel waktu saat ini. Maka jalankan perintah touch dan kemudian perintah ls pada file test file yang baru dibuat untuk memperbarui dan memverifikasi stempel waktu. Oke, kita coba lagi. Touch test file, enter, ls test, enter. Nah, untuk menyetel stempel waktu ke nilai selain waktu saat ini, gunakan opsi T untuk perintah touch. Misalnya, jalankan perintah seperti ini. Touch T panduan 1514 terus test file, enter, ls test file, enter. Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu tentang perintah touch yang mengubah stempel waktu modifikasi secara default. Nah, ada juga stempel waktu akses dan stempel waktu perubahan. Sini ada perintah state memberikan informasi rinci tentang stempel waktu berbeda yang terkait dengan file, seperti terakhir kali konten file diubah, terakhir kali file diakses, dan terakhir kali atribut file diubah. Nah, untuk melihat stempel waktu berbeda yang terkait dengan file test file, jalankan perintah berikut. State test file. Oke, enter. Banyak sekali ya outputnya. Oke, lanjut ke perintah cp yang digunakan untuk menyalin file. Yang diperlukan setidaknya 2 argumen, yaitu argumen pertama adalah path ke file yang akan disalin, dan argumen kedua adalah path ke tempat salinan akan ditempatkan. Nah, untuk menyalin file etc host ke directory home Anda, jalankan perintah berikut. Cp etc host. Oke, salah ternyata teman-teman, ada yang kelewat. Oke, kita klik lagi, terus spasi, enter. Nah, terus ada ls terus host, enter.
Selanjutnya yaitu untuk menyalin file etc host ke directory home Anda, maka jalankan perintah cp etc host my host. Terus ls dan enter. Nah, selanjutnya yaitu untuk melihat dan menyalin konten directory user share miss ke directory home pengguna saat ini, maka jalankan perintah ls ld user share terus miss. Enter. Selanjutnya yaitu perintah cp melompati subdirektori dalam direktori sumber dan menampilkan direktori penghilangan kesalahan seperti yang ditunjukkan pada keluaran perintah sebelumnya. Untuk memasukkan konten subdirektori dalam direktori sumber, opsi recursive R harus ditentukan. Untuk menyalin konten direktori termasuk subdirektori ke direktori home Anda, maka jalankan perintah seperti ini, ls terus enter terus cpr user share enter terus ls. Bentar lagi. Nah, step selanjutnya yaitu cara untuk menyalin konten direktori ke direktori home Anda sambil mempertahankan stempel waktu asli. Nah, opsi A harus ditentukan dengan perintah cp. Untuk melihat stempel waktu asli dari file magic yang ada di subdirektori user share miss, maka jalankan perintah berikut. Nah, untuk menyalin direktori user share miss dengan mempertahankan stempel waktu, maka jalankan perintah cp a user share untuk memverifikasi bahwa stempel waktu file magic yang disalin ke direktori beranda yang asli, maka jalankan perintah ls l magic. Enter. Nah, lanjut ke step selanjutnya yaitu tentang perintah mv digunakan untuk memindahkan file dari satu nama path di sistem file ke sistem file lainnya. Nah, untuk memindahkan file test file dari direktori saat ini ke direktori public, maka jalankan perintah berikut.
enter, terus public, klik tombol enter. Nah, lanjut ke step 22, yaitu tentang cara untuk memindahkan file public atau test file ke direktori saat ini dan mengganti namanya sebagai my test file. Maka jalankan perintah mv public test file my test file, enter, terus kayaknya enter, terus ls ldr, enter. Nah, sini udah keluarnya. Maka lanjut kita ke perintah rm yang digunakan untuk menghapus file dan direktori. Nah, untuk menghapus file my test file dari direktori saat ini dan memverifikasi penghapusan, maka jalankan perintah berikut. Test file. Oke, enter. Terus ls my test file, enter. Nah, selanjutnya ke step 24, yaitu tentang perintah mkdir yang memungkinkan Anda membuat direktori. Nah, untuk membuat direktori bernama testdir di direktori saat ini dan memverifikasi direktori baru Anda, maka jalankan perintah berikut. mkdir terus testdir, enter, terus ls d testdir slash enter. Nah, testdir. Yang ke step 25, yaitu cara untuk membuat beberapa direktori di direktori saat ini dan memastikannya dibuat. Maka jalankan perintah seperti ini, mkdir outer inner, enter, terus ls outer, enter. Yang perintah 27 yaitu perintah rmdir yang digunakan untuk menghapus direktori kosong. Dan untuk caranya yaitu untuk menghapus direktori testdir yang kosong, maka jalankan perintah rmdir testdir. Oke, ls d testdir, klik no such file or directory. Lanjut, cara untuk menghapus direktori luar bersama dengan subdirektori bagian dalam, maka jalankan perintah rmdir terus p outer inner slash enter. Nah, untuk memverifikasi direktori luar dan subdirektori bagian dalam tidak ada lagi, maka lakukan perintah ls r
outer slash enter. Nah, search file or directory sudah ada. Lanjut ke step 29, yaitu tentang perintah rmdir yang digunakan untuk menghapus direktori kosong. Nah, jika direktori berisi file apapun, itu dapat dihapus menggunakan perintah rmr. Nah, buat direktori bernama new test dir dan file di dalam direktori bernama new test file menggunakan perintah berikut: mkdir terus new test dir enter, terus touch new test dir new test file. Enter. Nah, untuk mencoba menghapus direktori new test dir dengan menjalankan perintah rmdir ini dan rm tanpa opsi, maka jalankan perintah seperti ini nih, mrmdir terus new test dir terus enter, terus rm new test dir enter. Nah, untuk menghapus direktori new test dir, maka jalankan perintah rmr new test dir test. Oke, klik enter. Terus ls ld new test dir enter. Nah, selesai teman-teman, udah terhapus filenya. Nah, selesai sudah materi yang tadi saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas ataupun banyak kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.